Ya, teman-teman, tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026 masih di hari libur weekend, di pagi hari ya. Baik, kita baca komentar dulu dari Bro Yatin Saharjo ya. Terima kasih atas super thanks-nya. Mudah-mudahan super thanks-nya dikalikan berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Sekali lagi, terima kasih. Baik, terus dari Bro Yatin juga, semoga WMU cepat pulih. Saya punya di average 555, sebaiknya satu kali tarikan juga. Kalau hanya kejemput aja bisa, bahkan bisa cuan di angka 60 kan, itu lumayan kan, 5 poin aja kalau di emiten di bawah 100 lumayan ya. Oke, ini ada pembacaan komentar ke dari Bro Yatin. Ini yang gue demen dari teknik kupas cuan di bawah emiten kita. Dan saya selalu Mas Bro dan Amin, amin. Makasih ya Bro Yatin Sarjo atas komentarnya dan telah memberikan support terbaik buat channel ini. Nah, ini ada komentar juga dari Bro Yatin juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas isian dari emiten BUFA. Saya ada average di angka 987. Kira-kira isiannya bagus atau tidak? Kalau bagus masih saya tahan. Alhamdulillah pakai dana Silingin S, jadi masih sanggup untuk hold. Baik. Terima kasih, sama-sama. Baik, kita cek BUFA. Kita cek BUFA dulu ya. Ini masuknya ke emiten Mr. HH ya. Jadi saya sekalian ya, kita habis saham BUFA, kita akan bahas lagi saham Mr. H yang lainnya. Baik, untuk harga sekarang di angka 760 lagi koreksi ya. Kemarin sempat mantul dari harga murahnya menuju ke harga 1100, lalu dia koreksi. Nah, koreksiannya ini teman kita di harga berapa? 987 ya. 987. Oh, di sini level sini 987 ya. Dekat dengan MA 200. Kalau untuk ke arah 1045 saya pikir masih bisa, karena sini ada gap juga dan masih harganya pun masih di bawah MA 200. Nah, posisi sekarang itu memang MA 10 sudah berada di bawah candle, tapi masih menuju ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sedikit tanda penurunan di sini nih, di level 725. Tapi 725 sebagai tanda penurunan kalau pas banget masih aman. Tapi kalau sudah mulai dijebol, waspada ya. Dia cenderung akan menguji kembali ke area 690. Tapi secara step ya, dia sudah bikin step yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, di sini dia berhasil jebol MA 20, lanjut turun terus, sempat masuk lagi kan di sini MA 10, tapi tidak kuat juga. Cenderung MA 10-nya sekarang itu masih berada di antara candle, cuman pas kemarin ya, tanggal 21, ternyata sudah nembus MA 10 tapi dengan gap. Nah, makanya waspadalah, walaupun sudah MA 10-nya terlihat jelas berada di bawah candle, tetapi arah MA 10 masih menunjukkan ke arah bawah, dan dia ketika naik dari MA 10-nya ke MA 10-nya itu menggunakan gap, artinya kenaikan secara buru-buru ya. Makanya kalau dia koreksi lagi ke level 725 itu masih aman, asal jangan dijebol kan. Kalau dijebol cenderung dia akan mengisi gap yang di angka 685. Nah, saya pikir sih kalau sudah MA 10-nya terbentuk di bawah candle dan satu lagi menuju ke atas, itu kenaikan untuk break ke level 800 saya pikir bisa kejemput juga 800-nya. Bila mana sudah break ya silahkan aja, ada target yang terdekat 925. Sedangkan teman kita ada di angka 987 di bawah target gap di 1050 di bawah MA 200. Nah, nanti kalau sudah ketembus MA 200-nya silahkan aja, karena si BUFA ini kemarin itu ada harga tertinggi yang tidak bisa lewati di level sini nih, di angka 1045. Jadi ketika dia mau menembus 1045 langsung dia turun kan. Nah, karena yang sedikit panjang ini dijebol teman-teman. Tapi ketika dia turun masih meninggalkan jejak kenaikan di angka 920, 925. Nah, kalau nanti level sini 2 ini nih di angka 810 bisa dilewati sampai ke level 920, saya pikir untuk kejemput masih bisa, bahkan bisa cuan sedikit ya, tipis di 1045. Tapi kalau 1045-nya di break
dan mampu melewati MA 200-nya, nah di sininya dia akan mulai kembali bisa naik ke level 11.380. Sementara ini targetkan aja dulu di bawah MA 200, yaitu di angka 1045-an. Saya rubah dulu untuk tanggalnya. Nah, isiannya bagaimana? Isiannya benar lokalnya bagus nih. Dari mulai tanggal 28 Juli ya. Kita cek deh 28 Juli. 28 Juli sampai ke tanggal 21 untuk bandar lokal dulu. Nah, memang di atasnya ada teman-teman kita di sini nih. Tambah 1,3 juta lot. Terus FC juga ada, CC ada, OD ada. Emang dikuasai mayoritas sama teman-teman kita. Tapi perhatikan di sini, smart money kan masuk nih. Cuman smart money gagal. Gagalnya kenapa? Jadi ketika dia mau beri tanda kenaikan kan tinggal beberapa tik lagi nih. Tapi masih dihajar sama market makernya biasa. Di sini yang hajar siapa nih? Ada Bandar Foreign yang hajar di tanggal 21. Kita cek, ternyata AKZPBK lah yang hajar. Memang Foreign kan masuk nih BB sama CC. Cuman sedikit itu kan pemasukan. Tapi dibandingkan dengan pengeluaran dari AKZPBK-nya telah dihajar. Tapi si masih bandar lokal cenderung ditahan di atas MA10, tapi dia meninggalkan gap gitu kan. Makanya kalaupun turun ke level 7 berapa nih 720 itu masih baik, asal jangan dijebol aja kan, karena ini sudah menjadi step yang ketiga. Artinya kalau dijebol waspadalah, dia cenderung jebol support gitu kan. Ini kan support nih di 700-nya, bila mana support ini dijebol kembali, maka dia akan cenderung untuk menguji area 69. Saya pikir kalau harga masih di bawah MA 200 ya, itu masih bisa kejebak. Bahkan nanti kalau sudah mulai break MA 200 ya. Cuman syarat untuk breaknya kan harus melewati tanda kenaikan yang terbarunya di sini. Nama tanda kenaikan yang mau beli break, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Nah, si bandar lokal pun masih di dalam. Memang waktu teman-teman lihat tadi kan, dari tanggal 28 itu cenderung yang menguasain kan teman-teman kita. Terakhir, nah teman kita itu masih ngambil posisinya YJAZ-nya yang jual, sedangkan di foreign-nya sangat terlihat jelas AKZP itu membuang barang. Oke teman-teman, untuk si Bufa ya, untuk isian bandar lokalnya bagus. Memang foreign sedang keluar, smart money kemarin ada pengumpulan tapi tidak berhasil untuk memberi, cenderung masih dihajar sama si bandar foreign-nya. Tapi bila mana dia sanggup melewati harga di angka 800-an dan mampu break kembali, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa terjadi karena dia tidak jebol area tanda penurunan di angka 720. Tetapi kalau malah 720-nya di break ya, ataupun diloloskan, dijebol, waspada dia ke area 695, karena selama sini nih ya, ini cuma di sini doang kan kendala panjangnya ada 1 sama 2. Yang pertama langsung dijebol, langsung jebol juga, ini sini juga dijebol juga nih. Tinggal tahanan itu di sini aja nih. Kendala panjang yang waktu tanggal 9 Juni. Itu secara tahanan candle ya. Kalau secara tahanan MA-nya ya sekarang MA 20 dijebol di tanggal 24, tapi ini supportnya belum dijebol di sini di angka 705. Makanya bila mana dipertahankan di level sini masih baik. Bahkan sekarang pun walaupun sudah naik di MA 10-nya, tapi masih meninggalkan kecil-kecil. Jadi kalaupun turun yang tadi saya bilang itu masih aman. Oke, sip ya. Untuk Bupa, bandar foreign-nya memang keluar, tapi bandar lokal masih di dalam. Smart Marine kemarin tidak berhasil untuk nge-break. Masih ada hajaran dari market maker foreign-nya. Tapi volumenya bagus ya, transaksinya bagus karena masih didukung sama teman-teman kita yang masuk. Sip, untuk si Bupa gitu ya. Lanjut, ada emiten Raja dulu ya. Raja. Kita cek Raja. Dari Al-Ghifari Raja, dari Teguh Jatmiko. Update saham Raja dan Ratu. Raja average di 980, Ratu average 6.800. Raja 980 ya. 980. Boleh lepas ini MA 200 sih. Dia tidak kuat bertahan di atas MA 200. Akhirnya dia, nah ini sebenarnya si Raja ini ya,
Ini kan step kedua nih teman-teman di sini. Kenapa dia bilang step kedua? Karena dia jebol MA20 lah, masuk lagi MA10-nya kan. Nah, dia lagi mengejar ke level sini. Karena kenapa masih mengejar ke level sini? Karena dia belum tembus MA10 kan. Nah, bila mana dia masuk lagi MA10 berarti kan sudah masuk di jalur relnya lagi. Cuman karena MA10-nya masih menghadap ke bawah, kalau yang baru mau ngambil santai dulu, jangan ngambil dulu. Nah, yang average pun kalau di angka 9 ini saya kasih tanda penurunan di sini ya. Kenapa ini seekor merah? Kalau yang diambil 980 di level sini, ini baru 17% ya, belum saatnya average. Biasanya kalau sudah 20% ya silakan aja average, tapi nanti average pun jangan di sekarang. Kenapa? Karena MA10-nya masih berada di atas, jadi masih ada potensi penurunan. Lebih baik sabar dulu, sampai nanti MA10 di bawah menuju ke atas terbentuk, nah teman-teman entry di situ aja. Dan ingat di sini kan masih banyak gap-gap nih, gap-gap kecil. Saya pikir sih lebih baik dia ditutup dulu sampai ke level sini lagi dengan candle merah panjang gitu, nggak jadi masalah. Setelah ketutup dulu candle panjang seperti ini. Kenapa? Karena kan emiten yang mempunyai gap-gap kecil gini biasanya suka ditutup dulu dari sini nih. Gap kan kecil, tutup lagi sama candle merah kan. Nah ini sebagai batas aja. Bila mana batas di 805-nya diberi kembali ya dia akan cenderung untuk menguji candle panjang ini nih. Jangan sampai jebol aja candle panjang ini. Berarti maksimal ditahan di 790, tinggal berapa tick lagi. Nah bila masih ditahan di candle panjang ini masih bagus. Tapi ya tetap aja kalau mau ngambil tunggu dulu sampai terbentuk MA10 di bakalan menuju ke atas. Nah di lepas ini apakah bisa kejemput 980? Saya pikir untuk kejemput aja bisa. 970-nya ada di situ karena kenaikannya yang terkecilnya. Nah ini kita usahakan dulu, kita fokuskan dulu ke target yang di bawah MA200 aja. Karena kan ada ketidakmampuan si raja ini bertahan di atas MA200. Saya kasih tanggal yang baru aja. Nah jadi si raja ini tidak ada kemampuan untuk bertahan di atas MA200. Kalau kita cek raja posisinya di mana. Nah raja itu posisi 9.000 itu masih di bawah harga tengah ke bawah. Cenderung masih dikategorikan yang murah lah. Tapi tidak terlalu murah banget kan. Kalau murah banget kan di sini nih. Nah murahnya itu di angka 484. Tapi dia tidak nyentuh setelah dia harga tertinggi di sini tapi tidak menyentuh. Cenderung dia tidak mampu melewati harga tertinggi yang di sini. Yang nggak 1005 ya. Mungkin untuk target MA200 nya sudah tercapai. Sekarang lagi turunin lagi. Karena ada ketidakmampuan yang melewati harga tertinggi sebelum, maka dia ngambil tenaga dulu. Jadi ngambil tenaga dulu. Nah ketika dia masuk ke MA10 ini menjadi step ketiga ya. Jadi support di sini nih nanti. Kalau dia sudah masuk ke MA10, tapi tetap kalau mau ngambil sampai dia terbentuk MA10 karena menuju ke atas. Untuk saat ini posisi MA10 masih menuju ke bawah. Jadi masih ada potensi penurunan ya. Nah bandar lokal kemarin sudah ngambil 2 hari dari mulai tanggal 19 sama tanggal 20 Agustus. Tapi tanggal 21-nya malah jualan. MG jualan tapi AG masuk nih. Cuman ditemani sama teman-teman. Kita cek deh 2 hari terakhir. Tanggal 19 Agustus siapa yang masuk di lokalnya. Ternyata AZ. Bagus berarti AZ teman-teman. AZ, LG belum masih punya barang 1,8 miliar gitu kan. Walaupun di tanggal 21-nya masih ada teman-teman. Bahkan LG itu ngambil 2 miliar ya. Berarti kemarin jualan. Nah, sekarang sudah ngambil kembali. Ditambah YU sama CP sudah masuk sama si AZ. Walaupun MG-nya keluar tapi ada broker yang disinyalir sebagai market maker luar sudah mulai masuk antara YU sama si CP sama si AZ. Nah, kabar baiknya itu juga Smart Money di sini nih. Cuman kemarin Smart Money ketika masuk di sini dan terjadi kenaikan dia tidak sanggup melewati MA200 lagi. Dihajar lah gitu kan sama market maker lokal di sini. Sorry foreign di sini kan dihajar. Walaupun bandar lokalnya ngambil gitu kan. Foreign ngambil sama-sama ngehajar di sini ditampung sama Smart Money. Smart Money pada kemarin kan jualan nih. Dia memaaf harga sambil jualan. Dan tidak mampu juga melewati harga tertinggi yang di harga 920 ya. Ini kalau dia sudah punya candle panjang, saya pikir akan menjadi tahanan lebih bagus lagi untuk si raja ini. Cuman sekarang ini karena si bandar foreign-nya lagi keluar dulu gitu kan. Walaupun kalau kita ukur ya si bandar foreign itu masih ada di dalam di sini 23 Juli.
Makanya tunggu dulu sampai terbentuk lagi MA10 background menuju ke atas ya. Jangan coba-coba ngambil atau average ketika MA10 sampai MA20 berada di atas. Nanti untuk raja mungkin gitu ya. Nah, ratu di 6.800 ya. Jadi kita habis ini ratu. Oke, jadi si bandar foreign memang ada di dalam, beberapa hari memang sedang keluar, tapi dia masih punya barang. Begitupun dengan bandar lokal, kemarin ngambil 2 hari, tapi per tanggal 21 memang keluar, karena di sini yang ngambil teman-teman kita. Tapi kemarin pun sebenarnya si Smart Money itu sudah ngambil, sudah berusaha untuk ngebreak, tapi tidak sanggup. Dia sudah berusaha ngebreak MA210, karena tunggu dulu kalau mau ngambil, karena masih ada gap-gap kecil. Kalau dia masuk lagi ke MA10, maka akan jadi supportnya ataupun step ketiga ya. Kalau mau ngambil, tunggu sampai terbentuk MA10 karena menuju ke atas. Kalau yang average, jangan average dulu karena masih 17% dari 980. Artinya santai aja teman-teman ya. Toh nanti ke level sini pun, karena di sini ada tanda kenaikan, saya pikir untuk di break kembali akan terjadi. Nanti ke depannya kalau mau ngambil lebih baik ngambil ketika yaitu sudah mulai di support yang dalamnya, dan ambillah ketika masuk dulu bakalan menuju ke atas yang pertama kali. Kalau ini kan lanjutan, makanya nanti juga kalau mau ngambil tunggu sampai terbentuk masuk dulu lagi. Ini kan koreksi dulu, ini kan koreksi, yang penting koreksiannya tadi jebol level sini, waspada aja nih. Sebab kalau tiang ini jebol ya waspada, dia akan cenderung ke arah ke angka 715 untuk si raja ini. Habis raja terbitlah ratu. Ya, ratu ini teman kita di harga 6.800 ya. 6.800 pas banget MA200. So di sini si sorry 6.400 ini ya. 6.800 pas benar pas MA200. Nah, ini target ke 7.200 itu kan setelah MA200, sedangkan yang suka saya canangkan ya ketika emitennya lagi downtrend itu adalah MA200 aja dulu. Jadi kalau teman-teman punya ada dana dikit aja gitu ya, biarkan average-nya itu minimal di angka 6.400 deh untuk kejemput aja, mungkin nanti cuan di MA200 nya lah. Tapi yang suka saya canangkan adalah emiten ratu ini harus yang dikejar dulu pasti MA200 nya dulu sebelum di upgrade. Hasil ratu pun sama ya, antara harga tertinggi sebelumnya tidak bisa dilewati 1, 2, 3 nih. Ada area 2 kali yang sudah mulai di situ dengan shadow. Ini area kuat nih di angka 5.600. Bila mana 6.600 ada break dengan body, saya pikir ke target terdekatnya 6.400 dulu. Setelah 6.400 maka dia akan mencoba kembali untuk up di MA200-nya. Kalau sudah dijagain di MA200-nya silahkan. Target terdekat setelah MA200 adalah 7.200. Sampai mungkin nanti ada target gap di angka 8.000. Nah, teman-teman kalau mau santai, sabar ya, menikmati kenaikan sama penurunannya. Nah, 8.600 saya pikir ini menjadi target yang mungkin. Kenapa mungkin? Karena dia ada gap. Yang namanya gap itu ketika emiten itu masih aktif pasti kejemput. Nah, sekarang ini posisi bandar lokal sama Super lagi jualan. Di sini jualan. Bandar foreign jualan beberapa hari terakhir di sini. Jadi mulai tanggal 13 Agustus sampai tanggal 20 Agustus. Tapi per tanggal 21-nya foreign sudah ngambil kembali. Ini step 1. Step jualnya jebol teman-teman. Nah, ini akan menjadi step berikutnya lagi. Dia lagi berusaha untuk dijebol candle panjang ini. Karena candle panjang yang di tanggal 1 Juli-nya dijebol. Harusnya dipertahankan satu titik di atasnya kan di sini. Nah, maksimal itu harusnya di sini. Maksimal turunnya di angka 4760. Cuman karena kebablasan dengan open gap kan nggak bisa ditahan, open gap aja langsung ke bawah. Cenderung MA10 pun masih berada di atas. Kalau yang mau ngambil dulu santai dulu walaupun sudah ada pantulan, tunggu terbentuk lagi MA10 akan menuju ke atas, dan ini akan menjadi target terdekatnya ini 4.900. Kenapa? Gap itu pasti kejemput. Nah, kalau teman kita yang nyangkut di angka 6.800 lebih baik saya sarankan kalau ada dana dikit, average harus harga itu minimal di sini aja nih, 6.700 ataupun yang akan 6.400, 6.500. Saya pikir kalau hanya untuk kejemput aja bisa. Coba kalau pengen cuan bisa juga 6.800 cuan gitu ya. Asal teman-teman mau bertahan aja dan bersabar aja. Nanti cuan di angka 7.200 yang terdekatnya. Bila mana sanggup melewati 7.200 silahkan.
bisa ke gap target di angka 8.006. Dan mungkin yang baru ngambil pun santai dulu, nanti kalau sudah terbentuk MA10 dibawah menuju ke atas, target terdekatnya adalah gap 4.900. Jadi ya untuk sementara mungkin si Ratu gitu dulu ya, posisi turun dulu nih. Santai aja dulu kalau mau ngambil lagi, mau average pun, kalau average bisa melakukan average kan beberapa ratus sudah saatnya juga bisa. Nah di sini kan ini average silahkan aja, nanti kalau mau average tunggu sampai terbentuk MA10 biasanya menuju ke atas ya. Nah kalau teman-teman average waktu di MA10 di sini nih, kita ukur dulu ya, kita ukur ke sini nih, ke yang terdalamnya dulu, dan 6.800 sih. Kalau teman-teman average di MA10 kan sudah turun 45%. Kalau teman-teman average di sini aja nih, ini bisa terbentuk lah MA10 kan di sini ya. Nah average kita ke sini aja, perhatikan harga tengahnya. Kalau teman-teman 1:1, artinya average kalau teman punya modal 10 juta contoh gitu ya, average lagi 10 juta, artinya 1:1. Punya modal 100 juta, ketika nyangkut di angka 6.800, average lagi sekitar 100 juta lagi, maka kan punya harga tengah. Nah mungkin teman-teman sudah bisa cuan gitu kan, bisa di level di tanggal 16 bisa cuan, ataupun di tanggal 1 Juli gitu kan bisa cuan. Tapi kalau teman-teman ngambilnya di harga candle ini nih ya, nanti nunggu dulu. Kalau teman-teman mau ngambil lagi, contohnya teman-teman ngambil di candle panjang ini ya, wah panjangnya ternyata dijebol gitu kan. Sorry, saya ulang lagi, itu ternyata candle saya nomor 800 gimana. Nah disinilah yang nomor 800. Kalau average ya masuk di sini ya, inilah di sini lah mungkin dikatakan dengan average gitu ya. Pikir sudah kejemput di level sini kan, sini ada candle merah, saya pertama hijau kan, pikir sudah kejemput gitu ya. Tapi kalau yang baru masuk ya, baru masuk contohnya teman-teman baru masuk di, kan masuk nggak ada 6.800 lah ini ya, bahkan di level sini aja kan 6.800 itu. Saya pikir kalau average satu kali aja sudah kejemput di harga 5.650 kan gitu. Nah itulah yang sudah saya bilang 1:1 average di MA10. Nah untuk saat ini kalau teman-teman mau average, kita tunggu 6.800 dulu. Nah ini kan sudah turun sekitar 39%. Tinggal nunggu aja nanti terbentuk MA10. Contohnya terbentuk MA10 di level sini lah gitu ya. Dari level sini coba. Ini average teman-teman nanti akan di sini lagi sama di angka 5650. Kan bisa cuan nanti di harga 6.400, ataupun kalau hanya kejemput aja, saya pikir level sini 5.600 ini bisa kejemput. Kalau ingin kejemput aja. Tapi tetap ya pengambilan masih sama di MA10 bahkan menuju ke atas. Kalau teman-teman tidak mengambil level itu ya, ketika sekarang pun posisi memang ada pantulan 2 kali, tapi MA10 masih menunjukkan ke arah bawah. Lebih baik sabar dulu, santai dulu, karena si bandar lokal lagi jualan. Foreign memang sudah masuk ya, pertanggal 1 kita cek siapa nih foreign yang masuk. Ada si AK bagus nih, BK juga sudah masuk. Nah lokalnya masih dikuasai sama teman kita, karena teman-teman kita masuk gitu kan, ada Excel, OD gitu kan, XC, SQ pun kadang-kadang bagian daripada retail. PDGR-nya disinyalir sebagai market maker juga. Untuk PDGR aja CP dia cenderung buang. Ya kabar baiknya Forex sudah mulai masuk, walaupun ada sedikit dorongan. Baik, jadi smart money masuk, tapi keok juga smart money yang tidak mampu ngebeli ke area 5375. Langsung dihajar, dikumpulin lagi dikit-dikit, tunggu sebentar lagi terbentuk lagi masuk lebih kanan menuju ke atas. Itu lebih baik teman-teman. Kalau kita cek Ratu posisi di mana? Ratu. Nah, Ratu lagi posisinya kan dari atas ke bawah turun. Di sini kan ada support, naik dikit, dijebol lagi supportnya, dibikin support yang baru di sini, double bottom ya, double bottom tapi tidak terlalu dalam ke angka 3440, cenderung dipantulkan, sekarang lagi turun dulu. Nah ini perhatian teman-teman, gunung atau puncak gunung, bukit kecil, artinya
Sebenarnya targetnya kalau yang baru masuk itu jangan tinggi-tinggi ke angka 5680, mungkin nanti ke angka 5160 gitu kan, di level sini lah. Nah, di level sini lah targetnya di apa, targetnya di gap aja di sini. Nanti kalau yang baru masuk, tunggu aja sebentar dulu kalau mau masuk, karena MA 10 di bawah ke atas belum keribut. Nah, bagi yang ikuti angka 6.800 masih bisa keribut ya. Apakah Raja dan Ratu bisa kembali ke harga tersebut? Bisa, teman-teman, tenang aja untuk Raja dan Ratu, karena emiten ini emiten Konglo juga gitu kan. Kalau Konglo saya pikir ke minimal ke MA 200 deh. Ketika nanti market bagus, kalau sudah mulai uptrend, minimal ke MA 200 itu kejemput. Makanya segeralah average ketika menemukan MA 10 setelah penurun di atas 20%, dan harganya harus di bawah MA 200 biar nanti pas cuan itu di MA 200-nya. Karena target untuk sementara menuju up-nya itu pasti menuju MA 200, itu sebagai pintu gerbang dia akan up. Oke teman-teman, untuk ke Ratu seperti ya. Kalau cek Luci, Neng Luci, kita cek Neng Luci nih. Ya, Neng Luci. Neng Lucy, kita cek Neng Lucy ini. Mister Haha. Nah, Mister Neng Luci ini pada lokal jualan masif banget jualan di sini. Kalau dari tanggal 14 Agustus dia jualan, ngambil kan banyak nih, ngambil banyak, pas naikin sedikit langsung press jualan, mantep banget jualannya. Nih pede teman-teman, dia suka dibakar sama market maker, karena terdeteksi kan pede jual. Kita cek 3 hari terakhir ya, 19 yang menjual banyak barang siapa kan, pede sampai 6 miliar, DH 3,5, OD teman-teman kita. Di sekarang yang banyak ngambil itu semenjak dia pembuangan, ternyata ada bandar lokal, ada CXL yang ngambil di sini sebagai retail, karena sini tidak terdeteksi kan, di Smart Money tidak terdeteksi. Tapi ada AZ sama YU yang sebagai market maker luar sudah mulai ngambil sama CYJ. Ditambah tanggal 21-nya ternyata si MG sudah mulai masuk, walaupun di bawah ditemani sama teman-teman kita, tapi YU HPCP-nya sudah masuk kembali. Secara market maker dalamnya, dalam Lucy ini keluar, ada si PD, ada si AS, ada si paper tanggal 21. Tetapi di sisi lain ada market maker luar yang masuk, modal si MG, CP, sama YU sudah mulai masuk. Nah, ini si Poren sudah ngambil bagus juga di sini nih. Pada tanggal 21 kan net buy-nya 2,6. Ternyata AKZ yang mengambil lumayan banyak barang. CCBK memang keluar. Kalau kita cek dari mulai tanggal 12 Agustus, nah 12 Agustus kita cek ke tanggal 21, akalah yang memimpin, CC kedua, dan ZPYU berada di urutan 3 dan 4. Walaupun BK keluar, tapi ada broker yang suka memaaf harga nih. Nah, biasanya AKCC itu ngumpulin barang, maaf harga, dan jualan. Biasanya karakternya seperti itu. Kalau kita cek secara TA, posisi MA 10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas dengan area penurunan aman. Di angka 276 itu kalau level itu masih aman ya turun. Waspadalah kalau sudah mulai 276-nya gitu kan. Bila mana tanda penurunan di bawah, waspada dia akan cenderung untuk angka 240 lagi untuk menjemput tanda penurunan kecil di sini nih. Ada di angka 242. Tapi selagi masih ditahan di kanal ini nih, di kanal 2 ini masih belum. Hanya kalaupun turun ke angka 272 itu masih baik. MA 10 sudah mulai terlihat jelas di bawah kanal menuju ke atas, cuma masih ada dorongan-dorongan. Ada area gap PC di angka 332, itu bisa dijadikan sebagai target. Ini satu kali sudah mulai kesentuh di sini. Satu kali kita kasih tanda, satu kali kan disentuh. Nah, ketika satu kali sudah mulai disentuh, saya pikir dia akan melakukan percobaan. Nanti target terdekatnya gap aja di sini nih, di angka 535, sama nanti mungkin di bawah MA 200 ada di angka 700-an ya. Itu ilusi karena di sini kan yang ilusi itu ada Mr. H masuk 4,95% gitu kan. Tapi bandar lokalnya keluar dengan masif gitu kan. Bandar forennya sekarang yang aktif nih. Bandar lokalnya masif keluar, tapi bandar forennya aktif untuk akumulasi. Selagi masih dijagain di tanda penurunan ke atas masih bagus. Lihat terdekat ya, break dulu area 336 sampai mungkin ke gap di sini. Ini target yang terdekatnya di sini dulu. Target tanggal 23 Nah, nanti kalau di sini teman-teman yang harus waspada itu
Ketika sudah ngebreak sini, apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau hanya disentuh aja? Nah, kan ada gap doang di sini nih. Saya pikir jangan tinggi-tinggi di atas MA 200 tapi di bawahnya aja. Memang ada tanda kenaikan di sini satu lagi nih. Silakan aja gitu ya ke arah 700 atau di angka 760 itu bisa dijadikan sebagai target. Yang penting targetnya MA 200 di bawahnya aja. Nanti kalau dia mampu mengalami harga MA 200-nya dan mampu bertengger di atas MA 200 ini kan nih, ada gap kecil ya di angka 1100. Tapi fokuskan dulu satu ke target pertama di angka 535 atau tanda syukur di angka 376 dan mungkin nanti targetnya di angka 755. Oke, sip ya untuk si Rusi ya, bagus forennya secara tabur masih oke. Volume boom bagus, memang dana lokal keluar, tapi kalau harganya tidak dibanting ya masih aman. Mina, cek Mina. Kita cek Mina, ada yang menanyakan mana saya. Mina, nah Mina bagus nih teman-teman ya, cuman dia meninggalkan gap. Nah ini yang suka saya khawatirkan, meninggalkan gap seperti ini nih. Dia cenderung up, tapi secara tidak langsung dia ngasih tahu saya akan turun lagi. Nih gap-gap kecil gini nih kan, langsung red 2 kali candle ya, hapus semuanya kan gap ketutup. Ini step 1 sudah terbentuk, step 2 harusnya di sini cuma di break ya. Akhirnya bikin step keduanya di level 262. Tapi dia masih meninggalkan gap kecil-kecil, makanya kalau dia turun ke level 264 pun masih oke. Ini MA 10-nya di break dengan gap ya. Terus mau naik ke angka 304-nya masih didorong. Tapi dalam pendorongannya ini kan didorong sama foreign ya. Ini kan Smart Money sudah berusaha nih untuk bisa break tanda kenaikan di angka 304, dibantu dengan bandar lokal. Tetapi bandar foreign tidak mau, dihajar dulu nih sama bandar foreign. Kita cek deh bandar foreign siapa yang jualan dulu. Ada CCAK yang jualan, tapi masuk tapi sedikit. Bandar lokalnya siapa, ada teman-teman kita ternyata ya. Cuman bandar lokal kan sini terdeteksi masuk. Berarti kalaupun bukan dari kalangan XL kan jualan tanggal 21 itu Smart Money-nya itu dihajar gitu kan. Si BQ ada YP, nah LG sama YB sudah mulai bisa berpikir. Si HP juga bagian daripada bandar lokal si Mina ini. Nah, kalau kita seret ya ke daerah ke tanggal 27, terlihat jelas Smart Money masuk di sini bagus banget. Nah biasanya kalau Smart Money itu bagian daripada retail, tetapi atas nama institusi. Sip ya. Untuk si Mina ada upaya ke angka 3, itu targetnya kan sebenarnya di sini teman-teman. Target si Mina ini MA 200 itu kan lagi posisi downtrend. Kenapa downtrend? MA 200 berada di atas. Ini MA 200 berada di atas. Ini butuh break area 304. Saya pikir kalau sudah nanti targetkan ke sini dulu, lama dia mampu break MA 200 silahkan aja. Target pertama setelah MA 200 ada di angka 350. Ini sudah 2 kali tersentuh tapi belum di break. Artinya ini akan menjadikan target. Yang mana targetnya sudah mulai di break, silahkan aja. Ada harga di angka sini, gap di 458. Kita cek Mina posisi di mana. Nah Mina itu semenjak Mr. H masuk ya, ternyata dia pernah ke FCA, lalu kedua naik, dia tuh ada sedikit bukit lah ya, turun dia bikin support kan di angka 230, pertahankan di atas itu. Dan sekarang MA10 sudah mulai di bawah candle menuju ke atas, cuman meninggalkan gap. Hati-hati ya, kalau sudah terbentuk MA10 di bawah candle menuju ke atas meninggalkan gap, biasanya dia turun kembali untuk menyebut gap yang terkecil. Oke teman-teman, untuk sementara mungkin itu aja dulu ya. Untuk si Mina, bandar lokalnya bagus, masih bagus. Foreign memang sudah keluar, tapi Smart Money ada peningkatan tapi gagal untuk bisa ngebreak. Tapi bandar lokal masih ada dan kita cek bandar lokal siapa yang mampu ini tanggal 3 Agustus. Nah ini 3 Agustus sampai tanggal 14 21 dong. Nah di atasnya ada teman-teman kita, tapi ada AZ, LG, CP, DH sudah masuk walaupun tipis gitu kan. Walaupun bagus nih teman-teman, dimanfaatin aja selagi dia tidak jebol 274 masih baik, dengan target masih di sini di angka 304.
Tapi kalau sudah mulai break MA200 silahkan repotkan di atas MA200. Oke, lanjut ya. Ada padi. Dan padi. Kalian ada yang menanyakan padi? Kosong ya padi. Nah, padi juga sudah mulai bagus nih teman-teman. Ini tanda kenaikan sudah satu kali disentuh ya. Tidak kuat ya. Kalau sudah tidak kuat ini berarti belum diizinkan naik ya. Biasanya begitu tuh market-maker ya. Hajar kan sama bana lokalnya. Kita cek dulu nih bana lokal yang hajar siapa. Ada siapa yang teman-teman kita ya ternyata. Sebenarnya teman-teman kita bisa jadi gitu teman-teman ya. Di sini ada si CC teman-teman ini MU AKPC, tapi yang paling besar si XL ya yang sampai 177.000 ya. Saya pikir bisa aja gitu bagian daripada XL yang menjadi market maker si padi ini, karena sekarang itu broker retail ya terutama ya suka dipakai sama insider juga. Market maker pun tidak malu-malu dia pakai broker retail gitu, karena untuk menyerukan wah ini banyak retail nih gitu kan, ternyata market maker gitu kan. Tapi sih perhatikan teman-teman, MG sudah masuk ya, jadi walaupun dibuang sama si market maker dalam si padi ini, ternyata ada broker bagus yang masuk nih MG. Apa ya seperti biasa lah, kalau MG suka bikin shadow seperti ini. Ada si AO juga, YB juga sudah mulai masuk. Jadi bandar lokal memang keluar, tapi market maker luar sudah mulai masuk. Nah, poinnya bagus nih hari ini kan net buy 1,7. Ternyata AKBK yang masuk, IO-nya 0, di sini ceceng yang keluar sedikit. Jadi si AK yang memimpin ya. Saya pikir dia akan mengulang kembali untuk area break 76-nya, bila mana 76-nya break, silakan target terdekat 87 dulu di sini. Target yang terdekatnya dulu di sini. Bila mana sudah mulai jebol, bisa menyentuh MA200 dengan body, malah lebih dikit. Target di level 108 adalah target pertama setelah dia break MA200. Yang mana dia mampu ditahan di atas MA200 nya silahkan. Bisa ditargetkan terdekat 108, nanti ke gap di 126 ya. Itu adalah target untuk si padi. Dia pun masih posisi bagus ya. Tanda penurunan saya bikin di sini belum dijebol, tapi candle panjang 2 ini dijebol sama dia ya. Oke, ini tinggal tunggu lagi satu candle lagi ya untuk memastikan MA10-nya betul-betul di bawah candle dan menuju ke atas. Ini area breaknya, targetnya di angka 86. Waspada ya. Kalau sudah jebol, tanda penurun dia akan 66. Kalau hanya turun pas banget masih posisi baik. Tapi kalau sudah mulai jebol waspada, dan si forex sudah mulai ngambil per hari kemarin. Smart money di sini mulai ngambil sedikit tapi tidak mampu nge-break ya. Karena sedikit smart money-nya. Bedanya kalau smart money sudah mempunyai banyak banget gitu, jadi kenaikan lumayan. Nah, selagi dia tidak mampu melewati 76, waspada teman-teman. Ini area harga tertinggi tidak bisa dilewati. Cenderung harga higher high-nya itu, jadi harga tertinggi sebelumnya gitu ya, tidak bisa dilewati, cenderung dia menuju ke arah bawah. Tapi kalau harga tertingginya yang terdekat bisa dibeli, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa, karena tidak ada harga di angka 98 untuk ditandain. Saya nandain itu di bawah MA200 ya, tapi target tetap MA200. Cuma karena tidak ada tanda kenaikan, tidak saya kasih nama gitu kan. Oke ya teman-teman, untuk sementara untuk padi begitu ya. Forex masih bagus walaupun dana lokal ngambil, tapi sebenarnya tanggal 14 Agustus ini dana lokal itu masih di dalam teman-teman. Ini dana lokal masih di dalam. Kita tanggal 21 ya. Nah, dana lokal itu ada si MU nih, MU HPMG itu masih di dalam. MU baru masuk ya sama si CP. Tapi kan di belakang itu ternyata ada yang ngambil lumayan 3,5 miliar ya. Itu bukan perkara duit sedikit gitu ya. Kan kalau retail pun megang 3,5 miliar untuk bisa memaaf harga susah teman-teman ya. Mungkin kalau hari ini bisa di up sampai 3-4 tik, tapi selanjutnya bisa nggak mempertahankan diri gitu kan. Makanya seorang market maker itu dibutuhkan ya untuk nahan sebelah kiri dan untuk nahan sebelah kanan. Bila akan up cenderung akan semuanya dicabut, bila akan down pun akan diturunkan, pasti beatnya itu dicabut. Ya teman-teman, seperti itu ya untuk si padi. Lanjut ke si Archie.
Archie ini kalau teman-teman lihat ya, kita cek dulu ya kan punya nanyain Archie enggak. Nah Archie ini nih dia targetnya sudah sampai nih berapa kali, 2 kali ya, sudah 2 kali ini target, sudah 2 kali sentuh ya. Baik, kasih tanggal update tadi nih. Tapi dia masih meninggalkan gap sampai ke level sini nih. Saya pindahin lagi ke sini ya. Area aman, area break sudah mulai di break. Cuman dia masih meninggalkan jejak penurunan di mana sampai ke sini. Ini gap nih. Ya, makanya kalau dia turun ke level sini cenderung bagus. Nah, selagi si Archie ini ditahan di atas MA10 sampai MA20-nya, masih aman ya. Tapi kalau sudah mulai jebol 1180 waspada. Tapi kalau pas banget sih nggak jadi masalah kalau pas banget ya. Tapi kalau sudah jebol waspada lah. Karena di 1300-nya ini meninggalkan lubang yang sangat kelihatan jelas. Jadi kalau dia turun ke sini masih aman. Tapi kalau sudah mulai jebol ya ke sini waspada. Maka ini sebagai tanda penurunan bisa dijadikan sebagai patokan di sini. Jadi kalau turun ke sini masih aman ya. Satu masih ditahan di atas MA20-nya. Tidak jebol MA20 dan walaupun turun candle sedikit panjangnya ada area yang harus dia tutup yaitu berbagai kecil dan masih ditahan di atas MA20 kan harganya, jadi masih baik. Tapi kalau sudah mulai lewat ke 1180 waspadalah, jebol level itu sudah menanti di angka 1090. Kita cek nih si Archie posisi di mana ya. Archie posisinya di mana? Nah dia baru aja keluar dari harga gunungnya, dia langsung masuk lagi ke harga mahalnya kembali. Nah jadi di level sini si Archie ini harganya sudah mulai kategori mahal. Targetnya sudah tersampaikan dengan shadow tapi jadi belum saya cabut. Saya hapus saja ini ya. Soalnya tanggalnya sudah di bawahnya. Nah, sudah saya update kan di atas. Nanti kalau sudah dia break level sini masih ada target gap di sini 1800 sudah ada target. Ini babak kedua ya. Salah. Lihat pundaknya terbuka, artinya kalau sudah terbuka seperti ini nih, ini masih ada peluang kenaikan ke harga ATH yang baru lah ya. Bikin ATH yang baru. Tapi ingat, selagi dia tidak mau nembus MA200 ya posisi masih posisi downtrend gitu kan. Sekarang kan pas banget MA200 nya nih. Tapi lebih baik sih si Archie ini turun dulu. Kenapa? Ini ada gede di sini, lebih baik turun gitu kan. Sampai mungkin maksimalkan aja ke level 1230. Walaupun sudah melewati candle sedikit panjang ini masih nggak jadi masalah karena masih ditahan di atas MA20-nya. Kecuali kalau sudah mulai jebol 1185 sudah keluar daripada MA20 patut waspada. Nah, kemarin si Archie ini dibuang sama si Foren 3 hari yang lalu ya. Cuman di harga masih dipertahankan di atas. Jadi kalau berkoreksi ke level sini yang tadi saya bilang 1300 ya masih baik. Nah, si Banaloka aja masih di dalam. Dan Banaloka memang jualan tanggal 21 pun. Tapi tidak terlalu banyak kalau Banaloka ya. Ada si Aka nih, Aka lokal jualan gitu kan. Nah MG masih ada di dalam. MG hati-hati ya, dia sudah suka bikin shadow atas ataupun shadow bawah. Tapi Algo pun sudah mulai masuk. Nah forennya ternyata kan AKBK-nya keluar. Kalau kita cek nih 3 hari terakhir tanggal 19 ya. Nah tanggal 19 ternyata betul ya AKBK yang keluar sama si BLB. Tapi CC masih meninggalkan tapi sedikit, artinya masih net sell ya, karena memang si Archie ini niat jualan barang koran ini, jual, saya jual dikit, jual lagi ya. Jadi kalau ada yang nampung ya cenderung sebenarnya foreign pun nanti masuk lagi. Kita harus jualan dulu, dapat dana, realisasikan dulu keuntungan, poya-poya dulu, gitu kan, baru ngambil lagi gitu kan. Nah selagi dia masih dipertahankan di atas MA10-nya, artinya tren kenaikan masih bagus, maksimalkan aja penurunan di bawah MA10 tapi masih di atas MA20. Lagi masih ditahan di rentan itu masih posisi baik. Tapi kalau sudah mulai kenaikan tinggi sebelum sudah mulai jebol MA20-nya waspadalah. Cenderung dia akan uji kembali tanda penurunan berupa gap ataupun harga terendah. Nah, si Archie ini sudah bikin yang namanya ini kan gunung, ini bukit, ini bukit. Nah, kalau di bukit tidak mau jadi gunung ya pasti dihantam dulu gitu kan.
Tapi selagi hantamannya tidak sampai jebol tanda penurunan, aman ya 1295 masih aman. Walaupun secara teori memang betul belum kategori belum uptrend. Kenapa? Karena belum melintasi MA200. Jadi mungkin target MA200 berikutnya setelah dia break MA200 ini 1620 ke arah 1716. Jadi sebelum ketemu gap di angka 1890. Nah, ini smart money sudah mulai masuk sini nih. Sudah mulai masuk ya. Jadi beberapa hari ini open gap up ternyata smart money tapi sedikit ya porsinya. Jadi yang lagi ngambil itu adalah banar lokal, lagi jual banar foreign, tapi smart money sudah mulai dititip lagi dikit-dikit. Ya kalaupun masih turun ke level 1300 itu masih aman, karena masih ditahan di atas MA10 dan untuk menutup gap yang sangat lebar seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi apabila ada komentar-komentar lagi bisa saya bacakan. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih dan ciao.